Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Destia. Di sini saya akan bahas mengenai hutang dan piutang sebagai penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia akuntansi, sistem hutang dan piutang tidak lepas dari proses pembelian ataupun penjualan barang secara kredit. Apabila pembeli membeli barang secara kredit, maka pembeli itu akan peroleh sebuah hutang, sedangkan bagi pihak penjual akan peroleh sebuah piutang. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu hutang. Hutang atau pinjaman atau account payable adalah tanggungan wajib yang harus dibayarkan sebagai bagian dari transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri hutang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, ada dua pihak yang sepakat dalam perjanjian utang. Kedua, utang biasanya berbentuk uang. Ketiga, memiliki tujuan penggunaan. Keempat, ada aset sebagai jaminan utang. Dan yang terakhir, adanya jangka waktu pelunasan. Jenis hutang. Jenis hutang berdasarkan jangka waktunya secara umum terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hutang jangka pendek. Ialah pinjaman yang dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat. Contohnya, utang dagang, utang pajak, dan sebagainya. Yang kedua, hutang jangka panjang. Biasanya, pinjaman jenis ini memiliki nominal yang cukup besar sehingga waktu pelunasannya juga lama dan dilakukan dengan cara dicicil atau bertahap. Contohnya ialah utang bank. Sedangkan jenis hutang berdasarkan pengelolaan keuangan terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, utang produktif. Utang produktif adalah pinjaman yang digunakan untuk tujuan yang bermanfaat. Contohnya, pinjaman untuk modal usaha, modal kerja, dan lain sebagainya. Kedua, utang konsumtif. Pinjaman jenis ini biasanya digunakan untuk kebutuhan mendesak dan bersifat konsumtif. Contoh barang konsumtif yaitu mobil, perabotan rumah, sepeda motor, dan lainnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu bukan apa itu pengertian ciri serta jenis hutang? Selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lawan hutang, yaitu piutang. Tentu kalian sudah memahami mengenai hutang. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai piutang. Jadi apa sih sebenarnya piutang itu? Kita akan membahas mulai dari pengertian, ciri, dan jenis piutang. Secara umum, piutang adalah tagihan yang wajib dilunasi oleh pembeli. Dengan kata lain, tagihan tersebut merupakan hak yang dapat diklaim oleh individu, perusahaan, organisasi dari adanya transaksi secara kredit. Tagihan yang ada kemudian dapat dilunasi dengan melakukan pembayaran berupa uang, barang maupun jasa sesuai dengan kesepakatan yang berlaku sebelumnya. Untuk rentan waktu yang berlaku atau dikenal dengan masa jatuh tempo, piutang umumnya berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari. Setelah mengetahui mengenai definisi piutang, kali ini saya akan membahas mengenai ciri-ciri piutang. Yang pertama, terdapat tanggal jatuh tempo. Dalam memperoleh haknya, perusahaan atau individu sebagai kreditor memberikan tanggal jatuh tempo kepada debitur untuk dapat melunasi hutangnya. Yang kedua ialah umumnya terdapat bunga. Ciri yang kedua yaitu adanya bunga yang diberlakukan. Umumnya perusahaan memberlakukan bunga sebagai konsekuensi dari adanya penundaan waktu pembayaran. Yang ketiga, terdapat konsekuensi telat pembayaran. Ciri yang terakhir pada piutang yaitu diberlakukannya konsekuensi apabila terjadi gagal bayar dari masa jatuh tempo yang telah disetujui. Pembahasan selanjutnya ialah mengenai jenis-jenis piutang. Yang pertama ada namanya piutang usaha atau dagang. Dalam bahasa Inggris kita menyebutnya sebagai account receivable. Yang kedua ialah piutang wesel atau notes receivable. Yang ketiga, piutang lain-lain atau order receivable. Nah, order receivable ini terpecah juga menjadi beberapa jenis piutang. Di antaranya ialah piutang lancar, misalnya piutang gaji, restitusi pajak, dan uang muka karyawan. Yang kedua, piutang tidak lancar, yaitu piutang yang dibayarkan melebihi tanggal tertagih sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pihak pertama yaitu pedagang. Yang ketiga ialah piutang yang dihapuskan atau piutang yang sudah hangus atau tidak dapat lagi ditagih dikarenakan pembeli atau konsumen mengalami kerugian. Oke, seperti biasa di akhir video kami akan menampilkan pepatah yaitu silakan ditonton sendiri. Nanam padi kalau cuma mau nyalon pilpres. Bakso